Di tengah kota yang tak pernah berhenti bergerak, Lila berjalan sendirian menyusuri trotoar yang penuh debu dan sampah. Di usia 27 tahun, hidupnya terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Pakaian lusuh dan wajah lelah adalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Mencari barang bekas yang bisa dijual untuk bertahan hidup. Setiap langkah seakan membawa beban yang tak terucapkan. Dan setiap hari terasa seperti perjuangan yang tak kunjung usai. Namun hidup seringkali memberi kejutan di tempat yang tak terduga. Suatu hari, seorang pria muncul di hadapannya. Seorang asing yang menawarkan lebih dari sekedar uang. Sebuah harapan. Sebuah kebaikan yang sederhana tapi cukup untuk mengguncang hidup Lila. Mengingatkannya bahwa kadang-kadang satu pertemuan bisa mengubah arah hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Namaku Lila. Aku berusia 27 tahun. Tapi rasanya aku sudah hidup lebih dari itu. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi setiap langkah yang aku ambil terasa begitu berat. Seolah-olah setiap hari adalah perjuangan yang tak kunjung selesai. Pekerjaanku bukanlah pekerjaan yang diinginkan banyak orang. Aku tidak duduk di belakang meja dengan pakaian rapi atau mengenakan sepatu hak tinggi yang berkilau. Pekerjaanku adalah seorang pemulung. Aku berjalan menyusuri trotoar yang ramai dengan kantong plastik besar di tangan, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa aku jual untuk sekadar menyambung hidup. Pakaianku sudah lusuh, hampir tidak bisa dikenali lagi. Kemeja yang aku kenakan sudah pudar warnanya, dan celana jeans yang dulu pas sekarang sudah agak longgar dan sobek di beberapa bagian. Sepatuku yang dulunya cukup nyaman, kini sudah hampir habis dengan sol yang hampir terlepas. Rambutku panjang, agak kusut, dan meskipun aku berusaha menjaga penampilanku, sulit untuk tidak terlihat lelah. Wajahku pun tidak jauh berbeda. Ada garis-garis halus yang mulai muncul di sekitar mata, bekas lelahnya hidup yang tak pernah berhenti. Matahari pagi yang menyengat terasa begitu panas di kulit, namun aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Aku terus berjalan, memungut botol plastik dan kardus bekas yang terlantar di jalan, berharap bisa mendapatkan sedikit uang dari barang-barang itu. Setiap benda yang aku temui seakan menjadi sumber harapan, meskipun jumlahnya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku masih ingat bagaimana dulu aku memiliki pekerjaan yang layak. Dulu aku bekerja di sebuah perusahaan kecil, menjalani rutinitas seperti orang kebanyakan. Namun setelah perusahaan itu gulung tikar, hidupku berubah drastis. Aku mencari pekerjaan baru, tapi semakin hari semakin terasa sulit. Aku tak bisa lagi mengandalkan diri pada pekerjaan kantoran yang dulu aku anggap biasa. Pekerjaan ini, sebagai pemulung, adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk bertahan. Setiap hari adalah hari yang penuh perjuangan. Namun meskipun hidupku penuh dengan kesulitan, aku tak pernah menyerah. Aku tahu di luar sana ada lebih banyak orang yang juga berjuang. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya menyerah begitu saja. Pagi itu, langkahku terhenti di depan trotoar yang penuh dengan barang-barang bekas. Aku memeriksa setiap barang,
mencari yang bisa aku ambil dan jual. Beberapa botol plastik, kertas bekas, dan kaleng kosong. Semua aku ambil dengan harapan bisa menjualnya di tempat penampungan barang bekas. Meskipun aku tahu itu hanya sedikit, setidaknya aku bisa mendapatkan uang untuk membeli makan hari ini. Saat aku menundukkan kepala, memeriksa sepotong kardus, aku mendengar langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh dengan perasaan yang agak cemas, meskipun aku berusaha untuk tidak menunjukkannya. Tak ada yang memperhatikan orang-orang seperti aku, pemulung yang terbuang di pinggir jalan. Namun kali ini, aku melihat seorang pria muda berdiri di ujung jalan, menatapku dengan tatapan yang aneh. Tidak seperti biasanya, orang-orang hanya melewatkanku tanpa menoleh. Pria itu mengenakan jaket tebal dan celana jeans. Tampaknya dia baru saja selesai dari sebuah kegiatan atau perjalanan. Di matanya ada rasa ingin tahu, seakan dia ingin tahu siapa aku dan apa yang sedang aku lakukan. Aku merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku sedikit tidak nyaman, tapi sekaligus penasaran. Aku berdiri tegak, mencoba untuk terlihat biasa saja. "Ada apa?" tanyaku meskipun suaraku sedikit bergetar. Mungkin ini adalah pertanyaan yang aneh, karena seharusnya aku tahu orang seperti pria ini tidak akan datang untuk berbicara padaku. Biasanya, orang-orang akan menghindari kontak mata, apalagi berinteraksi dengan pemulung sepertiku. Pria itu tersenyum kecil dan langkahnya semakin dekat. "Permisi," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu membutuhkan bantuan?" Aku terdiam sejenak. Aku melihat wajahnya, tapi tidak menemukan niat buruk apapun. Hanya rasa prihatin yang nampaknya datang dari dalam hatinya. Tapi aku tetap merasa canggung. Tidak ada yang pernah menawarkan bantuan seperti itu sebelumnya. Kebanyakan orang hanya menatapku dengan pandangan jijik atau berpaling begitu saja. Aku mengangguk pelan, mencoba menutupi rasa malu yang datang begitu saja. "Tidak, terima kasih. Aku hanya mencari barang bekas." Namun pria itu hanya berdiri di sana, tidak bergeming. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia tampaknya benar-benar ingin berbicara. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, seperangkat uang yang mungkin tidak terlalu banyak, namun cukup untuk memberi harapan bagi seseorang sepertiku. Aku merasa bingung. Tidak ada yang pernah memberi bantuan secara langsung seperti ini. "Tidak bisa menerimanya," kataku dengan nada lembut. Meskipun aku merasa ada sesuatu yang kuat di dalam diriku yang mengatakan sebaliknya. "Tidak masalah," jawab pria itu dengan tenang. "Ini bukan untukmu saja. Ini hanya sedikit kebaikan dari seseorang yang ingin membantu. Jangan ragu untuk menerima." Aku merasa semakin bingung, namun akhirnya aku menerima uang itu dengan tangan yang gemetar. Pria itu memberikan senyuman terakhirnya dan pergi begitu saja, seolah tidak ada yang istimewa terjadi. Namun bagi diriku, itu adalah sebuah kejutan yang mengubah hari-hariku. Aku berdiri di sana, memegang uang yang diberikan pria itu, merasa seperti ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Rasanya ada sebuah titik balik yang tak terduga dalam hidupku. Kebaikan, meskipun datang dari orang asing, ternyata bisa memberi harapan baru. Namun aku tetap bertanya-tanya, siapa pria itu? Apa yang membuatnya datang padaku? Hari-hari berlalu sejak pertemuan dengan pria misterius itu. Namun aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Uang yang dia berikan masih aku simpan di dompet, meski aku sudah membelanjakan sebagian untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
Tapi rasa terkejut dan bingung yang kurasakan waktu itu masih menghantuiku. Siapa dia? Mengapa dia peduli? Apa yang memotivasinya untuk memberikan bantuan kepada seorang pemulung sepertiku? Aku berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Setiap pagi, aku keluar rumah dengan kantong plastik di tangan, berjalan menyusuri trotoar yang penuh sampah, mencari barang-barang yang bisa dijual. Meskipun hidup terasa begitu berat, aku berusaha untuk tidak menyerah. Namun, kali ini ada perasaan yang berbeda dalam hatiku. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang harus aku lakukan dengan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali ke tempat yang sama, di dekat jalan raya tempat aku sering mengumpulkan barang bekas. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dan jalanan cukup sepi. Aku berjalan dengan langkah lebih ringan dari biasanya, meskipun tubuhku tetap lelah. Aku masih berpikir tentang pria itu. Aku penasaran apakah aku akan bertemu lagi dengannya, atau apakah itu hanya kebetulan semata. Saat aku memungut beberapa botol plastik, aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Aku menoleh dengan cepat, dan kali ini aku langsung mengenali wajah pria itu. Dia muncul lagi dengan jaket yang sama dan ekspresi yang penuh perhatian. Aku merasa sedikit gugup, tapi ada rasa lega juga. Entah kenapa aku merasa sedikit lebih nyaman kali ini. "Hei," sapaku, mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan canggung. "Kamu lagi?" Pria itu tersenyum. "Iya, aku lihat kamu di sini lagi," jawabnya. "Aku senang kamu baik-baik saja." Aku merasa sedikit aneh mendengar kata-kata itu. Rasanya meskipun baru pertama kali bertemu, dia seperti sudah mengenal diriku cukup lama. Seperti ada hubungan yang tak terucapkan antara kami. "Aku baik-baik saja," kataku dengan nada datar, meskipun hatiku berdebar. "Terima kasih lagi." Dia hanya mengangguk, lalu menatapku sejenak. "Aku melihat kamu cukup sering di sini. Aku ingin tanya, apakah kamu butuh bantuan lagi?" Aku terdiam, merasa bingung dengan pertanyaannya. Aku sudah diberi bantuan beberapa hari yang lalu. Namun kenapa dia masih datang menanyakan hal yang sama? Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah cukup. Namun pria itu tampak tidak keberatan. Dia tetap berdiri di hadapanku, tidak berburu-buru pergi. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih bisa aku bantu. "Kamu tidak harus melakukan ini sendirian." Aku menunduk, mencoba mengatur perasaan. Aku merasa sedikit tersentuh dengan perhatian yang diberikan. Meskipun pada saat yang sama, aku merasa tidak layak menerimanya. Aku hanya seorang pemulung, dan tidak ada alasan bagi seseorang yang tidak aku kenal untuk peduli. Tapi di sisi lain, aku merasa ada kehangatan dalam tawarannya, sesuatu yang jarang aku rasakan. Aku cuma bekerja di sini. Ini semua yang aku bisa lakukan sekarang, kataku pelan. Aku hanya butuh sedikit uang untuk makan. Pria itu mengangguk dengan serius, dan aku bisa melihat ada rasa prihatin di matanya. Aku tahu itu tidak mudah, tapi kamu berhak mendapatkan lebih dari ini. Kamu tidak harus selalu seperti ini, Lila. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Aku memandangnya dengan tatapan bingung. Bagaimana kamu tahu namaku? Dia tersenyum lembut. Aku melihatmu beberapa kali di sini, dan aku sempat mendengar orang memanggilmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Kadang-kadang kita butuh lebih dari sekedar bertahan hidup, Lila. Aku terdiam. Kata-katanya menembus hatiku. Seperti ada seseorang yang benar-benar peduli. Seperti ada harapan yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Aku tidak tahu mengapa, tapi entah bagaimana, aku merasa bahwa pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang lagi dari sakunya dan memberikannya kepadaku. "Ini untukmu, Lila. Aku tahu kamu bisa lebih dari ini."
Jangan ragu untuk meminta bantuan ya. Aku menatap uang itu di tangan, merasa canggung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tidak bisa terus menerima bantuan darimu. Aku bisa mencari cara sendiri. Pria itu menggelengkan kepala. Bantuan ini bukan untuk membuatmu merasa rendah. Ini hanya sebuah langkah kecil untuk menunjukkan bahwa kamu berharga, Lila. Kamu tidak harus melewati ini sendirian. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dalam diriku. Sesuatu yang sudah lama aku pendam. Rasa malu, rasa tidak layak. Aku merasa seolah-olah dia baru saja mengingatkanku bahwa aku juga berhak mendapatkan kebaikan. Bahwa aku juga berharga. Mungkin selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Merasa tidak pantas untuk menerima bantuan. Aku menerima uang itu dengan tangan yang gemetar. Merasa bahwa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Terima kasih, kataku dengan suara yang hampir tak terdengar, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Pria itu tersenyum lembut, lalu berjalan begitu saja meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk. Aku masih berdiri di sana, memegang uang itu, merasa seolah-olah dunia sedikit lebih cerah. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuanganku, tetapi pertemuan ini memberi aku harapan baru. Aku mulai percaya bahwa mungkin ada jalan lain, jalan yang lebih baik. Aku tidak lagi sendirian. Pagi itu, seperti biasanya, aku keluar rumah dengan langkah yang agak berat. Meskipun semangatku sedikit lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang penuh kelelahan dan rutinitas panjang, mencari barang bekas di jalanan, ternyata tidak terasa lagi seberat dulu. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku setelah pertemuan dengan pria itu. Meski aku masih tetap dengan pekerjaan yang sama, perasaan di hatiku sedikit lebih ringan. Aku masih memikirkan kata-katanya. Kamu berhak mendapatkan lebih dari ini. Kalimat itu terngiang di kepala setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah. Aku tidak pernah membayangkan seseorang yang tidak aku kenal peduli begitu dalam. Perasaan ini, perasaan dihargai, adalah sesuatu yang sangat langka dalam hidupku. Aku berjalan menyusuri jalan yang biasa aku lalui. Jalanan pagi ini agak sepi. Hanya ada beberapa orang yang bergegas pergi ke tempat kerja. Aku tahu aku harus bekerja keras hari ini. Karena barang-barang bekas yang kutemui kemarin hanya cukup untuk membeli sedikit makanan. Aku harus mencari lebih banyak lagi. Lebih banyak untuk bertahan hidup. Namun, tidak seperti hari-hari sebelumnya, kali ini langkahku terasa sedikit lebih cepat. Aku merasa sedikit lebih optimis, meskipun aku tahu kenyataan hidupku belum banyak berubah. Aku merasa ada secercah harapan, dan aku tidak ingin melepaskannya begitu saja. Saat aku tiba di lokasi yang biasa aku datangi, sebuah sudut jalan di mana banyak barang bekas terkumpul, aku melihat seseorang yang sedang memungut sampah. Seseorang yang tidak asing bagiku. Pria itu. Pria yang beberapa hari lalu memberikan bantuan padaku. Dia berdiri di sana, memungut beberapa botol plastik yang tergeletak di trotoar. Tampak serius, tetapi senyum di wajahnya tetap terpancar. Ketika matanya bertemu dengan mataku, dia melambaikan tangan, seperti sudah lama menungguku. Aku merasa sedikit canggung, tapi di sisi lain, ada rasa nyaman yang aneh. Aku berhenti beberapa langkah dari tempatnya berdiri. "Kamu lagi?" kataku, mencoba berbicara dengan santai meskipun hatiku berdebar. Tidak ada rasa canggung kali ini, lebih ke rasa ingin tahu. Seperti ada sesuatu yang ingin aku tahu. Sesuatu yang ingin aku pelajari darinya. Dia tersenyum lebar, menghentikan pekerjaannya sejenak dan berjalan ke arahku.
Aku senang melihatmu di sini, katanya dengan nada yang hangat. Kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aku sedikit terkejut mendengarnya. Apa maksudmu? Tanyaku. Walau aku sendiri merasa perasaanku memang sedikit lebih baik. Aku masih sama saja, jawabku sambil tersenyum tipis. Tapi aku bisa melihatnya, katanya. Ada perbedaan dalam cara kamu melihat dunia. Kamu lebih percaya diri. Aku terdiam sejenak, berpikir tentang apa yang dia katakan. Mungkin benar. Setelah pertemuan kami yang pertama, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin aku tidak terlalu merasa terjatuh atau merasa terhina dengan pekerjaan ini. Mungkin aku sudah mulai menerima kenyataan dan mencoba untuk tidak terlalu keras pada diriku sendiri. Tapi aku masih bingung, mengapa dia begitu peduli padaku. Dia melanjutkan sambil menyodorkan beberapa lembar uang lagi. Aku tahu, ini mungkin terlihat seperti terlalu banyak. Tapi aku hanya ingin memastikan kamu tahu, Lila. Kamu tidak perlu menjalani hidup ini dengan cara yang sulit. Kamu bisa lebih dari ini. Aku menatap uang yang dia berikan, dan seketika perasaan canggung itu datang lagi. Aku tidak bisa begitu saja menerima ini, bukan karena aku tidak membutuhkan uang itu, tetapi karena aku merasa seperti aku sedang bergantung pada kebaikan orang lain. Aku ingin bisa berdiri sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Aku tidak bisa terus menerima bantuanmu, aku katakan pelan, meskipun tanganku tetap terulur, siap menerima bantuan itu. Dia menatapku dengan senyuman yang lebih dalam. Aku tahu, ini mungkin terlihat seperti terlalu banyak, tapi aku hanya ingin memastikan kamu tahu, Lila, kamu tidak perlu menjalani hidup ini dengan cara yang sulit. Kamu bisa lebih dari ini. Aku menatap uang yang dia berikan, dan seketika perasaan canggung itu datang lagi. Aku tidak bisa begitu saja menerima ini, bukan karena aku tidak membutuhkan uang itu, tetapi karena aku merasa seperti aku sedang bergantung pada kebaikan orang lain. Aku ingin bisa berdiri sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Aku tidak bisa terus menerima bantuanmu, aku katakan pelan, meskipun tanganku tetap terulur, siap menerima bantuan itu. Dia menatapku dengan senyuman yang lebih dalam. Aku percaya padamu, Lila. Jangan lupa, kamu punya potensi yang luar biasa. Jangan biarkan keadaan ini menurunkan semangatmu. Kamu bisa lebih dari ini. Aku tersenyum, merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihargai. Bukan hanya sebagai seseorang yang berjuang untuk hidup, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki potensi. Dia berbalik dan melangkah pergi, seperti biasa. Aku masih berdiri di sana, dengan uang di tangan dan perasaan yang lebih ringan. Aku tahu, meskipun perjalanan hidupku masih panjang dan penuh tantangan, setidaknya aku sudah menemukan sebuah titik balik. Ada seseorang yang percaya padaku, dan itu memberikan kekuatan yang tak terduga. Aku menatap langit yang mulai cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa harapan itu masih ada. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya, tubuhku selalu terasa lelah, bahkan setelah tidur sepanjang malam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa lebih segar, lebih siap menghadapi hari, meskipun tantangan yang aku hadapi tidak berubah. Perasaan itu datang begitu saja,
seperti cahaya yang menyelinap ke dalam hati yang sebelumnya gelap oleh keputusasaan. Aku duduk sejenak di tepi tempat tidur, merenung tentang perjalanan yang sudah aku lalui. Kehidupanku memang penuh dengan rintangan, dan pekerjaan sebagai pemulung adalah salah satu yang terberat. Namun, pertemuanku dengan pria itu, dengan kebaikannya, telah mengubah cara aku memandang hidup. Sebelumnya, aku selalu merasa bahwa hidup ini hanya tentang bertahan hidup. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa ada lebih dari itu. Ada harapan, ada kebahagiaan yang bisa ditemukan meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Hari ini aku memutuskan untuk berjalan ke tempat yang sama. Aku sudah banyak berpikir tentang apa yang ingin aku lakukan. Aku ingin memperbaiki hidupku, bukan hanya bertahan. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin merasa bahwa aku bisa mengendalikan hidupku dan bukan hanya mengikuti arus. Mungkin kebaikan yang ditunjukkan pria itu adalah titik balik yang aku butuhkan untuk memulai sebuah perubahan. Aku mengenakan pakaian terbaik yang aku punya. Meskipun masih jauh dari baru, setidaknya aku merasa lebih nyaman mengenakannya. Sepatuku yang usang masih aku kenakan, namun aku merasa sedikit lebih percaya diri. Aku berjalan menuju jalan yang biasa aku lewati, di mana aku sering mengumpulkan barang bekas. Jalanan pagi ini tidak berbeda. Orang-orang masih berjalan cepat, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun, aku merasa bahwa dunia di sekitarku tidak lagi sesuram dulu. Ada kehidupan di setiap sudut, ada harapan di setiap langkahku. Saat aku tiba di tempat yang biasanya penuh dengan barang-barang bekas, aku melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi rasa malas atau keputusasaan. Aku merasa lebih kuat. Aku mulai memungut barang-barang yang tergeletak di sana dengan lebih semangat, mengatur barang-barang itu dengan cermat, tidak hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku mulai membayangkan masa depan di mana aku tidak harus hidup seperti ini selamanya. Mungkin aku bisa membuka usaha kecil atau belajar keterampilan baru yang bisa membawaku ke arah yang lebih baik. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki yang familiar. Aku menoleh dan melihat pria itu lagi, berdiri di ujung jalan dengan senyum yang sama seperti yang pertama kali aku lihat. Tanpa sadar, aku merasa senang melihatnya, meskipun aku sudah belajar untuk tidak terlalu bergantung pada kebaikannya. Dia mendekat, dan aku menyapanya terlebih dahulu. "Kamu lagi?" Dia tersenyum lebar, seakan sudah tahu aku akan mengatakan itu. "Aku rasa ini adalah pertemuan kita yang keberapa?" katanya sambil ketawa kecil. Aku tertawa, merasa sedikit lebih santai dibandingkan sebelumnya. "Aku rasa ini pertemuan yang terakhir," jawabku, meskipun aku sendiri merasa ragu. Pria itu menatapku dengan tatapan yang lebih dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak hanya berbicara berdasarkan perasaan semata. "Kenapa pertemuan ini yang terakhir?" tanyanya. Suaranya lembut. Aku menarik nafas panjang, merasa sedikit gugup, karena aku merasa sudah siap untuk melangkah maju, kataku pelan. Aku tidak ingin terus hidup dalam rutinitas yang sama. Aku ingin lebih dari ini, dan aku rasa aku bisa mulai memperbaiki hidupku sendiri. Pria itu menatapku dengan senyum yang tulus. "Itu yang aku harapkan darimu, Lila," katanya. "Aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Keputusan ada di tanganmu. Aku hanya ingin menjadi bagian kecil dari perjalananmu, memberikan sedikit kebaikan, dan berharap itu bisa membuat perbedaan." Aku merasa terharu mendengarnya. "Terima kasih," kataku. Mataku sedikit berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku akan mencoba. Dia mengangguk. "Aku yakin kamu bisa," katanya dengan keyakinan yang sama. "Ingat, ini bukan tentang bantuan materi saja, tapi tentang melihat bahwa ada lebih dari satu jalan yang bisa kamu pilih. Kamu sudah membuktikan itu." Aku terdiam sejenak merenungkan kata-katanya.
Terkadang kita hanya perlu sedikit dorongan untuk melihat jalan yang lebih baik. Kadang, kebaikan orang lain bisa menjadi titik awal untuk perubahan besar dalam hidup kita. Terima kasih, sekali lagi, kataku, sambil menyunyum padanya. Dia mengangguk sekali lagi, lalu mulai berjalan pergi. Semoga sukses, Lila. Aku akan selalu percaya padamu, katanya sebelum menghilang di balik kerumunan. Aku berdiri di tempat yang sama, memandangi kepergiannya. Tapi kali ini, aku merasa lebih ringan. Tidak ada rasa malu, tidak ada keraguan, hanya rasa percaya diri yang semakin tumbuh dalam diriku. Aku tahu hidupku masih panjang, dan perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapinya. Aku melangkah kembali ke jalanan dengan hati yang lebih penuh dengan harapan dan tekad. Mungkin hidup ini memang penuh tantangan, tapi aku mulai percaya bahwa aku bisa menghadapinya. Dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Seperti pria itu yang pernah memberiku harapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku memiliki arah yang jelas. Sebuah langkah kecil menuju perubahan besar.